Dia memilih untuk diam dan dia langsung memilih untuk pergi ke ruang ganti. Buat kalian yang sering nontonin Mega atau Liga Korea, jadi kurang-kurangin ngebully pemain sih kalau menurut gua ya. Ketika kalah kita dukung dan ketika menang jangan terlalu kita sanjung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Yayota Channel dan hari ini kita akan membahas pertandingan voli yang diselenggarakan hari ini, Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Di mana ada pertandingan Korean V-League ya antara Red Spark melawan GS Caltex yang berhasil kembali dimenangkan oleh tim Red Spark dengan skor 3-0 langsung. Dan ya alhamdulillah Red Spark bisa kembali bangkit usai kemarin dibantai habis-habisan oleh AI Papers dan gua nggak tahu sih apa treatment yang dikasih sama Kohejin ya hingga Red Spark di pertandingan kali ini benar-benar tampil bagus dan minim kesalahan sih di pertandingan kali ini. Apa mungkin karena faktor booking nggak main ya jadi kesalahannya dikit ya kita nggak tahu ya. Namun cukup disayangkan juga ya, cederanya Bukilik di awal set satu yang membuat keseimbangan penyerangan dari Red Spark itu sedikit terganggu karena dengan cederanya Bukilik, praktis serangan hanya bertumpu pada Mega dan juga dua middle blocker mereka. Sementara itu, Kohejin mengganti Bukilik dengan sang Rookie of the Year di tahun ini. Siapa lagi kalau bukan John Dabin. Di pertandingan kali ini penampilan Dabin ini benar-benar bagus sih kata gua ya. Walaupun dia, nggak menjadi MVP ataupun nggak jadi pemain terbaik, tapi di pertandingan ini dia cukup memberikan keseimbangan untuk tim ya. Terlepas dari, apa, serangan dia yang tidak sekuat Buki, tapi dia memiliki, pertahanan yang cukup baik ya dan juga memberikan bantuan untuk Pyo Sungju di sektor pertahanan. Sementara itu gue menyoroti penampilan Mega yang di pertandingan ini menjadi MVP ya, cukup baik sih menurut gua di pertandingan ini. Dari 29 kali kesempatan, Mega berhasil mencatatkan 14 poin serangan ya. Sementara itu dia juga berhasil mencetak satu blok dan juga satu ace sehingga total poin yang Mega cetak di match kali ini adalah 16 poin. Dan di match kali ini gue juga menyoroti peran duo middle blocker mereka yakni Jong Hoyong dan Park Eun-jin di mana di pertandingan sebelumnya ketika melawan AI Papers dua middle blocker ini ampun dah kagak gimana ya nggak jalan ya sama sekali tapi di pertandingan kali ini benar-benar bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Hoyong yang kita tahu di match tadi berhasil mengumpulkan 10 poin dari total 8 serangan dan 2 blok ya. Sementara Park Eun-jin berhasil mencatatkan 4 blok ya, luar biasa ya. Dibanding pertandingan sebelumnya yang terkunci oleh Jang Yu ya. Di pertandingan kali ini dua middle blocker ini benar-benar cukup baik ya. Nah, kayaknya sih ya kalau tebakan gua, Ko Hye-jin benar-benar mungkin meluapkan amarahnya dan juga memberikan drill abis-abisan ketika abis kalah dari Papers kemarin ya. Karena ya kita tahu biasanya nih Ko Hye-jin kalau kalah itu dia langsung ngomel kan. Beberapa waktu lalu kita kan sempat tahu tuh si Jong Hoyong diomelin di pinggir lapangan dan tersorot kamera. Tapi di pertandingan kemarin dia memilih untuk diam dan dia langsung memilih untuk pergi ke ruang ganti. Nah, mungkin dia mau meluapkan amarahnya di ruang ganti agar tidak tersorot kamera dan luput dari kritik ya. Sehingga di pertandingan kali ini para pemain Red Spark benar-benar tampil cukup baik ya. Terlepas nih ya, ya gue sih bukannya apa ya, meng-underestimate kekuatan GS Caltech, tapi memang middle blocker GS Caltech ini nggak segarang AI Papers kemarin ya. Jadi beberapa kali blocking skornya juga GS Caltech itu hanya 7 ya, berbanding 9 yang dimiliki oleh Red Spark ya. Tidak sekuat AI Papers memang. Mungkin yang perlu diperbaiki oleh Ko Hye-jin di match-match selanjutnya ketika melawan tim-tim yang memiliki blok-blok kuat kayak AI Papers, Pink Spider,
Hyundai Hillstead umumnya. Ya yang penting itu untuk persiapan semi playoff nanti, semifinal nanti di playoff ketika melawan Hyundai Hillstead yang diperkuat oleh Yang Hyojin dan Kim Da-in ya, yang benar-benar kuat di bloknya. Jadi Red Spark ini kadang kalau udah kena mental atau kena blok terus-menerus itu mereka mentalnya langsung drop ya guys. Jadi ini nih yang jadi PR Ko Hejin. Sementara ketika tadi melawan AI Papers memang bloknya nggak rapat-rapat banget sih kalau menurut gue ya. Nggak kayak kemarin lawan AI Papers yang ancur-ancuran itu serangan Red Spark. Dan di pertandingan tadi John Dabin si anak bungsu dari Red Spark berhasil mencetak 9 poin ya. Luar biasa nih untuk ukuran seorang rookie atau pendatang baru. Di mana dia mencetak 9 poin dari 9 penyerangan dan ini cukup bagus ya catatan John Dabin. Sementara itu Pyo Songjo nih ibu peri mencetak 7 poin dan juga dia mencetak 5 poin dari spike. Sementara itu di sektor serve Mega mencetak 1 ace, sementara itu yang lain tidak ada ace lagi, hanya Shin Eunji 1. Sementara itu di sektor receive ini memang Pyo Sungjo ini sang ibu peri banget dia. Benar-benar melakukan pekerjaan atau membersihkan kotoran-kotoran kalau kata istilah wartawan-wartawan Korea. Dia berhasil receive akurasi sebanyak 5 kali dari 23 kali percobaan, lebih tinggi dari para pemain lainnya. Memang Pyo Sungju ini seperti apa ya, dalam hal serangan itu memang benar-benar kurang, tapi dalam pertahanan menjadi kunci kesuksesan Red Spark sejauh ini dibanding musim lalu yang diperkuat Lee Soyong yang lebih sering ada di bangku cadangan karena cedera ya. Jadi kehadiran Pyo Sungju ini benar-benar melengkapi puzzle untuk tim Red Spark. Nah, oke kita beralih ke Proliga ya. Di mana tadi Gresik Petrokimia berhasil menang dengan skor 3-0 melawan tim Yogia Falcon ya. Dan ini membuat Gresik Petrokimia masih menjaga asa untuk bisa lolos ke Final Four. Karena di pertandingan besok atau di pertandingan nanti siang ya, si Gresik Petrokimia tinggal menunggu hasil dari Jakarta Lipin Mandiri yang akan menghadapi tim Bandung BJB Tanda Mata. Ya mau nggak mau sih kalau menurut gue biar aman. Jakarta Lipin Mandiri ini harus menang ya dari Bandung BJB Tanda Mata. Berapapun skornya. Karena di Proliga ini yang duluan dihitung adalah kemenangan. Baru poin, baru rasio set. Sementara itu sekarang yang kita tahu kan jumlah kemenangan antara Lipin Mandiri dan Gresik Petrokimia itu sama yakni 6. Sementara itu untuk poin si Lipin Mandiri 18, sementara itu Gresik Petrokimia 19. Dan jika besok misalkan ya ini memisalkan Jakarta Lipin Mandiri kalah dengan skor 3-2, otomatis poinnya akan sama dengan Gresik Petrokimia. Nah, tinggal hitung-hitungan rasio set ya. Namun kita lihat di sini rasio setnya itu cukup ketat ya. Jadi kalau menurut gua sih Lipin Mandiri harus menang lah untuk mengamankan tiket ke Final Four. Nah, sementara itu Gresik Petrokimia harus banyak berdoa agar Bandung BJB bisa mengalahkan Lipin Mandiri ya. Sementara itu di pertandingan lainnya nggak ada kejutan ya, di mana Pertamina berhasil mengalahkan Elektrik PLN dengan skor 3-0 ya, di luar dugaan ya. Ya gua kira pertandingan bakalan ketat tapi langsung 3-0. Sementara itu Lavani berhasil menang dengan skor 3-1 dari Bayangkara. Ya kalau di sektor putra sih kalau gua bilang belum menarik ya karena udah pasti sih 4 tim yang akan lolos ke Final Four itu yang mana ya. Mungkin yang akan menarik nanti ketika playoff yang patut kita simak dan nggak bisa gua lewatkan ya. Mungkin sekian ya konten kali ini. Gua cuman berharap buat kalian yang sering nontonin Mega atau Liga Korea, jadi kurang-kurangin ngebully pemain sih kalau menurut gua ya. Ketika kalah kita dukung dan ketika menang jangan terlalu kita sanjung ya. Karena
Para pemain atau sebuah tim itu ada yang namanya grafik naik turun ya, dan yang gua lihat grafik Red Spark di putaran 5 ini emang lagi turun. Jadi fase turun ini wajar sih di setiap tim, ada kalanya tim itu fase turun dan mudah-mudahan fase naik ini di putaran ke-6 sampai playoff ada di puncak lagi. Jadi fasenya itu akan seperti itu ya, ada kurva penampilan sebuah tim. Biasanya tim analisis tahulah, yang suka hobi analisis itu akan mengerti kalau di mana fase turunnya dan mudah-mudahan nanti ada di fase naik ketika memasuki laga playoff. Nah, jadi kita doakan saja mudah-mudahan Red Spark bisa mencapai partai final di musim ini ya. Oke, sekian aja konten kali ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan gua berharap, voli kita makin maju dan makin dikenal di masyarakat. Oke, salam bola voli, salam olahraga.